So guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, jadi di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan Maret tahun 2024 ini. Buat yang belum tahu, konten kayak gini itu bakal ada terus setiap bulannya, sekaligus memandu kalian yang pengen beli smartphone di bulan-bulan tertentu, contohnya kayak di bulan Maret ini. Oke, langsung aja buat memulai bulan Maret ini, kita langsung aja mulai dari smartphone yang harganya ini ada di bawah 1 juta. Yap, ini ada itel A70. HP ini harga termurah yang aku temuin ada di Rp958.000. Buat HP di bawah 1 juta, ini HP yang bener-bener menarik ya. Bentuknya ini keren, nggak kelihatan kayak HP murahan. Terus chipsetnya cukup oke, pakai Unique SoC T603, storage-nya lega di 128GB, dan layarnya ini juga besar di 6,6 inci yang punya fitur dynamic bar ala-ala iPhone. Lanjut buat harga 1 jutaan kecil, rekomendasiku ini ada 4. Pertama ini ada Redmi 12C yang masih aku rekomendasiin ya. Harganya ini mulai dari 1 juta pas. HP ini chipsetnya itu pakai MediaTek Helio G85 yang buat main game ini udah lumayan enak. Baterainya dia juga udah termasuk gede di 5000 mAh. Terus selain itu layarnya juga gede di 6,7 inci yang buat gambarnya ini cukup bagus buat HP 1 jutaan. Yang kedua ini ada itel S23. Yoi, HP ini harganya ada di Rp1.262.000 aja. Chipsetnya lumayan kencang, pakai Unique SoC T606. Storage-nya ini lega di 128GB, baterainya jumbo di 5000 mAh dan punya layar yang besar di 6,6 inci dengan refresh rate 90Hz. Yang ketiga ini ada Poco C65. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp1.399.000. HP ini pakai chipset MediaTek Helio G85. Storage-nya ini di 6/128GB, baterainya gede dan kameranya ini punya resolusi 50MP. Terus yang keempat, ini ada Poco M5 varian 4/64GB yang harga termurahnya pas aku cari ini ada di Rp1.410.000. HP ini pakai chipset MediaTek Helio G99. Buat RAM ini ada di 4GB dan internalnya ada di 64GB. Buat baterai ini gede ya, di 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 18 watt. Oke, next buat kelas harga 1 jutaan gede, kandidatnya ini ada 4. Pertama ini ada Tecnopova Neo 3 yang harganya ini ada di Rp1.525.000. Chipsetnya kencang pakai MediaTek Helio G85, RAM-nya 8GB, internalnya lega di 128GB, dan yang paling gokil, baterainya ini tuh punya kapasitas 7000 mAh yang badak banget. Terus abis itu ada Infinix Note 30 nih yang harganya ini ada di Rp1.862.000. HP ini pakai chipset MediaTek Helio G99, RAM-nya ini gede di 8GB dan internalnya juga lega di 256GB. Buat main game ini kencang ya, nonton juga puas karena layarnya lebar. Baterai juga gede di 5000 mAh dan ngecasnya juga kencang di 45 watt. Habis itu ada Tecnopova 5 yang harga termurah yang aku temuin ada di Rp1.871.000. Chipset ini pakai MediaTek Helio G99, terus storage-nya lega banget di 8/256GB, baterainya badak di 6000 mAh dan punya speed ngecas yang ada di 45 watt. Buat layar dia juga udah 120Hz yang pengalaman pakainya ini asik banget. Dan yang keempat ini ada itel S23 Plus. Yap, harga HP ini ada di Rp1.966.000. Yang menarik, layarnya ini udah melengkung dan panelnya AMOLED yang berasa kayak HP mahal ya. Chipsetnya sendiri pakai Unique SoC T616, terus storage-nya 8/256GB dan kamera utamanya ini punya resolusi 50MP. Lanjut buat harga 2 jutaan kecil, rekomendasiku ini ada 2. Pertama ini ada HP baru yaitu Infinix Hot 40 Pro. Buat harganya sendiri ada di 2 juta pas. Chipsetnya kencang pakai MediaTek Helio G99. Storage-nya lega di 8/256GB. Baterainya lega, ngecas kencang, terus layarnya juga udah 120Hz. Cakep lah. Ini Hot series yang berasa naik kelasnya ya. Terus habis itu ada Tecnopova 5 Pro. Harga HP ini ada di Rp2.380.000. Chipsetnya sendiri pakai MediaTek Dimensity 6080. Storage lega di 8/256GB. Baterai 5000 mAh, speed ngecas ada di 68 watt dan punya kamera beresolusi 50MP. Oke, next buat harga 2 jutaan gede, rekomendasiku ini ada 4. Pertama ada Infinix Note 30 Pro. HP ini harga yang termurah yang aku temuin ada di Rp2.512.000. Chipsetnya sendiri pakai MediaTek Helio G99. Storage-nya lega di 8/256GB. Baterainya gede di 5000 mAh dan speed ngecasnya ada di 68 watt. Smartphone ini juga punya kamera 108MP ya, yang hasilnya ini luar biasa bagus. Habis itu yang kedua ada iQOO Z7X. Harga termurah yang aku temuin buat smartphone ini ada di Rp2.699.000 dan ini ada di official store
prosesornya ya. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 695, RAM-nya ini ada 8 GB dan punya storage yang cukup lega di 128 GB. Buat layar emang masih IPS tapi dia udah 120 Hz. Sedangkan buat baterai ini badak di 6000 mAh yang ditemenin kecepatan ngecas 80 Watt yang udah ngebut banget nih buat HP harga 2 jutaan. Selain itu ada juga Infinix Zero 30. Harga termurah yang aku temuin buat smartphone ini ada di Rp2.774.000. Chipsetnya lumayan kencang pakai MediaTek Helio G99, RAM-nya ini 8 GB, internalnya gede banget di 256 GB, baterai 5000 mAh dan ngecasnya juga kencang di 45 Watt. Yang bikin menarik layarnya itu udah melengkung ya, yang panelnya ini AMOLED dan punya refresh rate 120 Hz. Dan yang keempat, ini ada HP baru dari Poco yaitu Poco M6 Pro. Harga termurah yang aku temuin buat smartphone ini ada di Rp2.960.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultra, storage-nya lega di 8/256 GB, baterai gede di 5000 mAh, ngecas kencang di 67 Watt dan kameranya ini 64 megapiksel OIS yang mantep banget buat jepretannya. Next, buat harga 3 jutaan, ini pilihannya ada 4. Yang pertama ini ada iQOO Z7 yang harga termurahnya ini ada di Rp3.500.000. Ya, chipsetnya ini pakai Snapdragon 782G nih, versi lebih fresh dari 778G yang pastinya juga ngebut. Storage-nya lega di 8/128 GB, baterai 5000 mAh dan speed ngecasnya ada di 120 Watt yang super duper ngebut juga. Terus yang kedua ini ada Poco X5 Pro 5G, harganya ini ada di Rp3.540.000. Chipsetnya ini udah pakai Snapdragon 778G yang kencang parah buat HP 3 jutaan. Storage-nya cukup lega mulai dari 6/128 GB. Terus layarnya ini AMOLED 120 Hz, baterai 5000 mAh, speed ngecas 67 Watt dan kameranya ini 108 megapiksel yang udah bisa rekam video 4K. Terus yang ketiga ini ada Infinix GT10 Pro. HP ini harga termurah yang aku temuin ada di Rp3.599.000. Chipsetnya ini super kencang yaitu pakai Dimensity 8050. RAM-nya ini 8 GB, internalnya 256 GB, layar AMOLED 120 Hz, baterai 5000 mAh dan punya speed ngecas yang ada di 45 Watt. Dan yang terakhir buat HP harga 3 jutaan ini ada Poco X6 yang baru aja rilis. Harga termurah yang aku temuin ada di Rp3.839.000. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 7S Gen 2. Storage-nya lega banget di 12/256 GB, baterainya gede, ngecas kencang, kamera 64 megapiksel OIS, layar AMOLED 120 Hz, fingerprint juga udah ada di dalam layar dan ini cakep lah buat kalian yang lagi cari HP di bawah 4 jutaan. Lanjut buat harga 4 jutaan, rekomendasiku ini ada duo dari Samsung nih. Pertama ada Samsung Galaxy A34 5G. HP ini harga termurah yang bisa aku temuin ini ada di 4 juta pas. Chipsetnya ini pakai Dimensity 1080, RAM-nya 8 GB, baterai 5000 mAh, punya fitur anti air, kameranya cakep, layar juga cakep dan update-nya ini juga panjang. Cocok lah buat kalian yang gonta-ganti HP bisa 4-5 tahun sekali. Yang kedua tentu aja ada kakaknya yaitu Samsung Galaxy A54 varian 8/128 GB yang harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp4.943.000. Chipsetnya pakai Exynos 1380, RAM-nya ini 8 GB, baterai 5000 mAh, layar Super AMOLED 120 Hz, kameranya juga mantap, resolusinya 50 megapiksel dengan sensor flagship Sony IMX766. Oke, next buat harga 5 jutaan, rekomendasiku ini ada 3 ya. Pertama ada Poco X6 Pro. Harga termurah yang aku temuin di pasaran yaitu Rp5.190.000. Chipsetnya pakai Dimensity 8300 Ultra. Storage-nya super lega di 12/512 GB. Terus buat layar ini AMOLED 1,5K 120 Hz. Terus abis itu fingerprint-nya udah under display juga. Baterai 5000 mAh, speed ngecas 67 Watt dan kameranya 64 megapiksel OIS yang hasilnya ini mantap-mantap. Terus yang kedua ini ada Poco F5 ya, Poco F5. Harga termurah yang aku temuin buat smartphone ini ada di Rp5.399.000. Speknya sendiri ini benar-benar ngeri ya. Chipsetnya pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2. Ini chipset yang setara seri 8-nya Snapdragon. Untuk RAM dia lega di 8 GB dan internalnya ini ada di 256 GB. Buat layar udah AMOLED 120 Hz yang bikin betah dilihat lama-lama. Dan baterainya ini juga jumbo di 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 67 Watt yang lumayan kencang nih buat HP
HP harga segini. Dan yang ketiga ini ada Xiaomi 12T. Yap, ini HP udah setahunan lebih umurnya karena udah ada penerusnya. Tapi harus diakui HP ini masih worth it kalau kalian megang duit 5 jutaan. Harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp5.599.000. Chipsetnya kencang pakai Dimensity 8100 Ultra, RAM-nya 8GB, internal 256GB, baterai 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 watt. Buat layar juga udah cakep, kameranya juga udah oke banget nih buat harga segini. Lanjut buat harga 6 jutaan, kandidatnya ini cuma satu aja dan ini worth it banget nih buat kalian yang pengen beli HP harga 6 jutaan. Yap, Xiaomi 13T, flagship killer dari Xiaomi yang harga termurahnya ini ada di Rp6.672.000. Chipsetnya pakai Dimensity 8200 Ultra, storage-nya lega di 12/256GB, baterainya gede di 5000 mAh dan speed ngecasnya juga kencang di 67 watt. Buat kamera utama ini resolusinya 50 MP yang udah ada OIS-nya dan kameranya ini ada kerjasama juga dengan Leica, jadi hasilnya pun cakep-cakep. Next buat harga 7 jutaan ini ada Samsung Galaxy S23 FE. Harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp7.344.000. Buat chipset ini pakai Exynos 2200, terus layarnya pakai Dynamic AMOLED 2X yang punya refresh rate 120Hz. Dan buat kamera ini ada 3 yang punya konsistensi gambar yang bagus. Berasa banget lah kelas flagshipnya. Next buat harga 8 jutaan ini pilihannya ada 2 ya. Pertama ada Vivo V30 Pro. Ini HP baru dari Vivo yang harga termurahnya ini ada di 8 juta pas. Chipsetnya pakai Dimensity 8200. Desainnya cakep, layar juga cakep dan pastinya kameranya juga luar biasa cakep. Plus ada tambahan Aura Light yang bikin hasil foto di kondisi gelap pun ini bukan masalah. Terus yang kedua ada Zenfone 10. HP ini masih tergolong fresh, cuma harganya lumayan turun nih. Dari harga rilisnya yang ada di 8,9 juta sekarang cuma di 8,2 jutaan aja. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 2. Bodinya mungil tapi baterainya cukup gede buat ukurannya yaitu 4300 mAh yang setelah aku coba ternyata ini awet banget. Sementara itu buat kamera ini 50 MP dengan gimbal OIS yang hasilnya juga cakep. Kalau buat harga 9 jutaan ini belum ada yang menarik ya, tapi kalau harga 10 jutaan plus ini ada iQOO 12 yang ada di 11 juta dengan harga termurahnya. Ini HP yang kencang dengan value for gaming yang benar-benar menarik apalagi buat kalian yang doyan banget main game. Terus habis itu ada Samsung S series mulai dari S24 reguler, S24 Plus sampai S24 Ultra itu juga bagus-bagus. Sesuaiin aja sama budget dan fungsi. Aku pribadi pakai S24 reguler dan seneng ya sama bodinya yang mungil. Layarnya 6,2 inci tapi performanya ini tetap kencang, kameranya juga bisa banget jadi andalan. Kalau buat smartphone flip masih 2 yang terbaik ya. Yap, Flip 5-nya Samsung dan Flip N3-nya Oppo. Kalau Samsung Galaxy Flip ini aku suka karena cover screen-nya itu punya fungsi yang lebih lengkap. Semua aplikasi bisa kita akses dan bisa bebas juga buat kita explore. Kalau Oppo Find N3 Flip ini aku suka sama garis lipatannya yang minim, rasio cover screen-nya yang lebih normal jadi sesuai ya sama rasio layar normal pada umumnya dan kameranya yang setupnya ini lengkap. Kalau biasanya HP Flip itu cuma 2 lensa aja, di Oppo Find N3 Flip ini itu ada 3 dan tambahannya ini bukan lensa ecek-ecek melainkan lensa tele. Kalau buat smartphone fold kayaknya Oppo kali ini lebih unggul dari Samsung. Terakhir aku cek harga termurah dari Oppo Find N3 ini ada di 25 juta. Udah turun 5 juta dari harga rilis. Hitungannya emang masih mahal tapi itu udah worth it banget demi dapetin fitur dan spek yang berlimpah. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal untuk bulan Maret ini. Kita balik lagi di awal bulan depan, semoga aja beberapa list udah ada yang berbeda ya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.